Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya dawu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidayyiru ala dini kulli wa qaril musyrikun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini di bulan suci Ramadan, marilah kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillah Allah masih mempersemai selalu nikmat kepada kita semua. Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak nikmat yang kita sudah terima dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya nikmat panjang umur. Bayangkan saja Jumat yang berbahagia kalau Allah tidak menghendaki datang di masjid ini, maka sudah pasti kita tidak bisa hadir karena kita sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian nikmat iman dan Islam yang punya peranan penting dalam kehidupan kita, yang menyebabkan insya Allah kita bisa beraktivitas ataupun melakukan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat kali ini insya Allah kita kembali secara bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid yang sangat kita cintai ini. Namun jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merugilah bagi orang-orang yang senantiasa ada saat-saat tertentu meninggalkan sholat Jumat ini. Bukankah sholat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain? Kalau dalam hati kita sengaja untuk meninggalkan sholat Jumat ini, maka kita dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan fardu ain, wajib harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, kecuali ada halangan-halangan yang sangat mendesak ataupun sakit dan lain sebagainya yang menyebabkan tetap kita melaksanakan sholat fardu zuhur di rumah. Insya Allah saudara-saudara kita tetap kita doakan agar kita tetap menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa peduli terhadap sesama dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah beliau sehingga pada saat ini pula kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
tidak lupa senantiasa selalu berselawat kepadanya. Sesungguhnya salawat itu jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sudah ucapkan ataupun kita sudah lakukan dalam kehidupan 5 kali sehari semalam yang terdapat di tempat pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunat lainnya. Tapi di sisi lain jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bisa tambah sesuai dengan kemampuan kita dimanapun kita berada. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah berselawat kepada aku, insya Allah senantiasa berselawat kepadanya. Di hari kiamat nanti kita termasuk juga diberikan selawat atau doa agar kita insya Allah dalam kehidupan dunia ini kita selamat berbahagia, lebih-lebih insya Allah di hari kiamat nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat yang sama berbahagia, di kesempatan Jumat kali ini izinkan kembali membawakan sebuah judul khutbah yang saya beri judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan suci Ramadan ini di tahun 2026 Masehi ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya insya Allah kita sudah sama-sama melalui bulan suci Ramadan ini, tentu dengan keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah siap dan senantiasa atau sudah melakukan berbagai macam ibadah kurang lebih 9 hari ini di bulan suci Ramadan. Tentu yang sangat istimewa di sini adalah puasa dalam kehidupan kita yang perlu tetap kita jaga mulai dari hari pertama dan insya Allah jamaah Jumat berbahagia sampai dengan hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentu dengan keberadaan jemaah Jumat yang berbahagia, kaitan dengan puasa yang kita laksanakan, insya Allah banyak macam hikmah atau manfaat untuk diri kita ketika kita melaksanakannya. Terutama dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai manusia tidak terlepas daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa-dosa terhadap sesama kita. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini ketika kita melaksanakan puasa, karena itu kita lakukan karena iman keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jamaah Jumat rahimakumullah kitalah salah satu di antaranya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sengaja lakukan perbuatan-perbuatan maksiat pada kesempatan ini, insya Allah akan terampuni di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jamaah Jumat rahimakumullah kita termasuk salah satu orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita atau perbuatan yang tidak sesuai daripada ajaran agama Islam. Insya Allah. Sesungguhnya banyak ibadah-ibadah selain daripada ibadah puasa ini. Tapi namun ibadah ini memang sangat penting dalam kehidupan kita, dan bagaimana mampu atau kemampuan kita itu untuk menjaga agar selama 1 bulan penuh ini kesempurnaan puasa kita tetap terjaga dengan baik. Nah, satu sikap yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah diantaranya kemampuan kita untuk melakukan
atau menyampaikan perbuatan baik kepada sesama yang tidak terhindar, yang tidak bertentangan dengan agama Islam kita ini, sehingga dapat mengurangi daripada puasa itu. Kalau kita tidak mampu untuk berbuat baik, kata Rasulullah, paling tidak lebih baik kita diam. Karena biasanya melalui perkataan atau bibir kita ini, terkadang kalau kita sudah berkumpul bersama teman, kita tidak bisa kontrol. Tapi orang yang punya iman dan punya kesabaran, itu lebih baik mengambil diam. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, diam itu sesungguhnya banyak. Ada yang namanya diam marah. Biasanya kita melihat seseorang itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kita melihat dia diam, tapi sesungguhnya diamnya adalah diam marah. Sesungguhnya bagus mampu mengendalikan, tetapi dalam hatinya masih ada sifat yang tidak puas terhadap mungkin sesamanya, ataupun barangkali ada aktivitas lain yang menyebabkan dia terdiam dalam keadaan marah. Perlu dihindari jemaah Jumat rahimakumullah. Ada juga yang namanya diam hianat. Diam hianat ini juga sangat berbahaya jemaah Jumat rahimakumullah. Karena ketika ini meledak dalam kehidupannya, tentu akan merugikan diri sendiri, bahkan mungkin orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah ataupun terkait dengan silaturahmi terhadap sesama kita. Jadi diam khianat adalah perlu dihindari untuk jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak inginkan, yang tidak sesuai daripada agama kita. Diam benci juga ada. Kelihatan dia diam, tetapi sangat berbahaya juga rahimakumullah, karena di hatinya masih ada kebencian terhadap sesamanya, disebabkan karena ada masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam kehidupan kita, sehingga tetap ada di hatinya. Jemaah rahimakumullah, yang sangat baik dalam dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan diam sejati ataupun diam umas. Dalam artian bahwa ketika orang diam emas atau diam sejati itu tidak ada lagi rasa marah, benci, asumsi yang tidak sesuai yang bisa merusak daripada hati kita. Sehingga dalam kehidupan kita, semua aktivitas yang kita lakukan, termasuk yang saya katakan tadi, puasa ini, insya Allah dapat berjalan dengan baik selama 1 bulan ini. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua hindari berbagai macam hal yang sifatnya merusak, bahkan membatalkan daripada puasa itu sendiri. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam pelaksanaan bulan puasa ini, ketika kita melaksanakan puasa, misalnya tiba-tiba kita sementara makan dalam keadaan lupa, sementara kita sudah minum air, bahkan sudah menghabiskan misalnya 3-4 piring misalnya. Apa batal atau tidak jamaah Jumat rahimakumullah? Itu batal kalau kita sengaja. Tapi kalau dalam keadaan sengaja, dalam keadaan lupa, karena pertama-tama kita puasa karena kurang lebih 11 bulan kita tidak puasa, lalu kita masuki bulan suci Ramadan kita puasa, biasa terlupa. Nah, terlupakan inilah tidak ada hukuman bagi orang-orang yang ketika dia berpuasa dia makan atau minum. Kata Rasulullah SAW, itu dah merupakan rezeki yang halal, tak terduga, dan tidak sedikit pun mengurangi pahala yang mereka lakukan ketika dia melanjutkan puasa tadi, sama dia terima orang melakukan puasa dalam keadaan
tidak makan pada saat dia lupa. Alhamdulillah, ini tanda kesyukuran kita di Jumat rahimakumullah. Ketika kita berpuasa, berarti itu menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Untuk membuktikan daripada kesyukuran kita itulah mampu melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa yang kita laksanakan. Namun jemaah Jumat rahimakumullah, puasa ini tidak ada apa-apanya kalau dalam kehidupannya itu tidak menegakkan sholat. Tapi insya Allah kita semua sudah lakukan itu. Hanya ini adalah merupakan suatu peringatan, mengingatkan kembali bahwa ketika kita beraktivitas, karena banyaknya kegiatan kita, sehingga waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun waktu-waktu kegiatan yang kaitannya dengan dunia biasa terabaikan. Ingat jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin pernah kita dengar dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang masuk dalam jebakan. Istilahnya istidrak, artinya suatu jebakan yang bersifat kesenangan dunia. Mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan harta, kalau dalam pemerintahan diberikan suatu jabatan, sengaja Allah berikan itu walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia tidak sholat, tapi Allah terus memberikan kesehatan, dia beraktivitas, diberikan rezeki dalam kehidupannya dan lain-lain sebagainya. Jebakan yang sangat kuat. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka kita termasuk di dalamnya. Siapa yang diberikan itu? Tentu orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang sengaja untuk tidak melakukan kewajiban lari langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini hanya merupakan suatu gambaran saja bahwa di dalam Al-Quran itu memang kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, dan kita insya Allah kita tidak berada dalam posisi itu. Ada harta, insya Allah kita keluarkan harta-harta itu di tempat-tempat seperti alhamdulillah di masjid kecil ataupun besar jamaah Jumat rahimakumullah, kita ketahui selalu itu. Tapi bagaimana dengan penerapannya dalam kehidupan kita? Hampir dan semua orang tahu bahwa bersedekah itu adalah punya pahala untuk kemaslahatan orang banyak, termasuk di masjid yang kita cintai. Alhamdulillah kurang lebih 85 juta 495 ribu. 85 juta 495 ribu, Masya Allah, luar biasa bantuan-bantuan yang masuk di masjid yang kita cintai ini. Tentu jamaah Jumat rahimakumullah, dengan bantuan inilah nantinya kita sepakat, panitia dan seluruh masyarakat, dan merupakan hak panitia untuk menyampaikan kepada masyarakat kapan kita untuk melakukan musyawarah, melakukan suatu pembangunan, misalnya apa yang kita harus bangun sesuai dengan sedekah atau sumbangan yang masuk baik di luar bulan suci Ramadan apalagi di bulan suci Ramadan, agar terrealisasi ibadah-ibadah yang pernah diniatkan orang-orang yang ingin berbuat baik untuk dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di hari kiamat nanti. Ini pertanda bahwa kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terbukti mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak di dalam bulan suci Ramadan ini. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semakin meningkat, bertambah rezeki. Dan ingat, jangan sampai kita disinyalir dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabi. Orang-orang yang tidak bersyukur itu akan cabut nikmat itu, dan kita termasuk
orang-orang yang diberi sisa yang sangat pedih. Mungkin saja jemaah Jumat rahimakumullah dalam kehidupan dunia ini, atau barangkali dua-duanya dalam kehidupan akhirat, atau barangkali di dunia tidak ada, tetapi di hari kiamat ada, ataupun sebaliknya. Tapi yang pasti jemaah Jumat rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak bersyukur melalui melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak bersedekah, dan selalu masjid kita ini diisi dengan salat tarawih dan salat wajib secara berjamaah. Banyak sesungguhnya untuk memuliakan bulan suci Ramadan agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi masjid yang kita cintai ini agar kita mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbagai ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.